Apa mungkin kita membuli dia? Atau apa mungkin kita mengatakan bahwa dia ini apa namanya melayani orientasinya uang? Dia ke sana pun sudah berkorban. Seperti cerita Pak Putra semalam. Bang Edis bukan orang miskin dia. Dia orang berada, tapi dia berkorban demi tugas pelayanan yang mulia ini gitu. Nah sekarang apologet yang lain ini ya mohon maaf ya, saya bukan mau merendahkan. Kalau kita sudah berorientasi dengan uang, spender ini segala macam, aduh rendah sekali Tuhan kita kalian bikin ya. Jadi jangan ya kalau mohon maaf kalau saya mau sebut nama ya kayak Pak Bom Bom, ya janganlah Pak, aku bilang jangan Pak, melayani aja dengan tulus dengan apa adanya. Saya yakin Pak orang-orang Kristen yang berpikir tentang Tuhan, yang berpikir tentang Tuhan Yesus, pasti dengan otomatis dia akan dukung pelayanan kita dengan uang. Itu saja. Dan yang pasti warna kita juga harus jelas seperti yang dibilang Siopung tadi. Gitu. Jadi jangan apa namanya mencampur adukkan dogma dan doktrin di dalam pemberitaan Injil lewat TikTok ini. Janganlah. Basicnya semua Alkitab saja. Dogma dan doktrin disimpan dulu. Gitu. Nanti kalau sudah ada yang bertobat, sudah ada yang mau dibaptis, baru kita ajarin dogma dan doktrin berdasarkan ke gereja mana dia mau kita arahkan. Gitu sih menurut saya bagi kawan-kawan atau bapak-bapak yang terhormat, apologet-apologet yang ada di TikTok ini. Dan saya sampaikan ini dengan tulus hati ya, bukan dengan dendam atau benci, enggak. Anda bisa marahin saya, Anda bisa maki-maki saya, tapi mohon maaf, saya tidak akan mampu memaki-maki Anda dan memarahi Anda. Terutama mohon maaf, penghormatan sebesar-besarnya saya berikan kepada Pak Bom Bom. Saya menghargai Pak Bom Bom sebagai seorang hamba Tuhan. Walaupun banyak orang bilang Bapak bukan hamba Tuhan karena kelakuan Bapak, kan gitu ya. Tapi mohon maaf Pak, ke depan ini Bapak harus rubah Pak. Kembali lagi Pak ke Pak Bom Bom yang kami kenal dulu. Mengajar saja Pak, nggak usah perlu tengok kiri kanan, oh ini sesat, ini nggak ada. Hanya Tuhan yang bisa menyatakan kesesatan itu. Terima kasih. Kita Lai Bintang gini loh, Ya Bung. ketika dia Kristen yang sama dengan kita, izin Hosea, izin Kristen doktrin konsep Tritunggal, bagaimanapun untuk kita saling menasihati itu saya rasa nggak masalah. Tidak masalah. Yang dipersalahkan dan dipersalahkan untuk makhluk-makhluk asing tadi yang saya sebutkan, ketika mereka berafiliasi dengan Ujinamoto, itu saja. Apakah terang dan gelap bisa? Terang gelap nggak bisa bersatu. Nggak bisa bersatu. Tetapi mereka memaksakan itu. Betul, Bung. Itu yang tidak bisa saya terima. Saya sudah pernah katakan di Rom Reda, ya sekecil apapun saya berapologet, katakan ada salah, ingatkan saya. Iya. Tapi sekecil apapun kesalahan saya dan memang betul-betul salah, oleh Jumaidah, Nandaria, Ripalina, Wanis, Jeo, jangan harap kubal bali karena iman saya dengan iman mereka salah. Cara pandang mereka tentang Alkitab saya berbeda dengan saya dan teman-teman untuk mencoba mengerti dan memahaminya. Ya, Betul, Bung. Itu yang tidak bisa dimaafkan kepada makhluk asing tadi. ya, Itu loh. Pengkhianatan itu lebih kejam itu. benar. Makanya ada istilah mengatakan pembumbunan karakter. Di Setuju. sana ada pengkhianatan. Betul. Itu yang kita tolak bilang, Bung. Iya, itu yang kita tolak. Artinya kehadiran kita jangan ujuk-ujuk. Kita berbicara terus juga firman Tuhan ini. Isi kepala siapa yang tahan? Betul. Mau kita benturkan kepala kita ke dinding juga, ke atap langit? Gak mungkin toh. Tetapi bagaimana mencoba mengimplementasikan
firman Tuhan itu kepada orang banyak. Makanya itu pendeta, hamba Tuhan, pendeta pastor, cukup 2 ayat. Dengan wawasan luas, dengan pengalaman, jam terbang kecerdasannya itu udah kemana-mana. Bisa mengimplementasikan firman Tuhan 2 ayat menjadi 45 menit 1 jam untuk berkhotbah. Ya, betul. Setuju, Opung. Itu tujuan firman Tuhan. Yes. Jadi bukan tentang kita menjadi umat hafalan seperti Scooby-Doo Bim Bim, hanya 4 orang pendeta yang ahli dan tamat ketika menghafal Alkitab. Bukan itu. Bukan tentang munculnya seorang Judi Iskariot jubalang silapet Sirojan yang mengatakan, apa dikatakan munculnya itu? Judas Iskariot masuk surga. Ya. Si Iskariot jubalang ini juga masuk surga ketika dia sudah terikat dengan apa? Heveng alias duit, emas, berlian, uang dan permata. Donasi, Itu Opung. Donasi. maksudnya, ya, donasi-donasi itu. Artinya dia tetap masuk surga. Kata munculnya yang lebih parah untuk mualaf-mualaf yang menjual Yesus, sama juga kelakuannya. Seperti Judas, kata si Rudi Iskariot jubalang ini tetap masuk surga. Sebab si Rudi Iskariot jubalang, si Lapet Sirojan ini sudah bicara sama profesor doktor 4 orang. Ya. Kan hal-hal itu yang menjadi salah. Dan itu tidak akan bisa dimaafkan oleh kekristenan siapapun. Ya, betul. Sekelas Eporus saya, maaf, karena pimpinan tertinggi gereja saya HKBP adalah Eporus. Sekelas pimpinan, izin teman-teman, izin teman-teman, maafkan saya kalau berlebihan. Sekelas pimpinan Katolik Roma, Paus yang disucikan, tidak akan bisa menerima ucapan mereka berdua ini. Setuju. Ini yang mau kita gagalkan, agar kita mendegradasi mereka dengan menggugurkan narasi mereka yang lotongon itu tuh, Iya, betul. yang lapeton itu. Lanjut, itu Reda. Iya. Jadi intinya, makanya nanti kan saya nanti kalau udah ngebacot kan sakit kan. Kalian pun yang mendengar, wih kejam banget ini si mulutnya si Redda ini. Pasti gitu kalian teman-teman. Itu saya sudah pasti gitu loh. Tapi kalian nggak tahu action saya itu di dunia nyata seperti apa gitu loh. Karena yang kalian lihat di sini saat saya bilang si Iskariot itu anjing, itulah yang direkam, ya kan? Saat saya sebut si bom-bom pendeta palsu itu yang kalian rekam, padahal itu asli, ya kan? Itu yang direkam, itu yang digoreng sehingga saya digelari dengan anjing herder gitu loh. Padahal itu semua yang nuduh room ini herder seperti itu, padahal mereka itu lebih berharga dari anjing gua si Mek sama si Mimit. Lebih berharga anjing gua si Max sama si Mimit dari orang-orang pengecut itu. Karena apa? Even mereka ini di medsos sebegitu dengan manisnya, ya kan? Firman Tuhan berkata di Yohanes 1 ayat tai kucing lu, hidup lu aja dari donasi. Terus kita dituduh sebagai pendendam, ya? Dituduh ini disetir saya supaya bagaimana caranya supaya saya ikut membantai si Edis Sidaputar. Gimana ceritanya orang visi dan misi saya sama dengan beliau? Gimana dong? Saya nanti seolah-olah nanti mau makan kotoran saya sendiri kembali kayak si Iskariot. Iya kan? Loh. Coba, iya betul. Hanya dengan belas kasihan dari penonton. Coba. Yang bodohnya para spender ini, tololnya minta ampun, bergelimang di sana. Dan saya tidak global ya, mengeneralisasi semuanya ya. Ya pasti itu banyak juga yang mundur, ya kan. Tapi ini orang-orang yang seperti inilah yang membuat mereka ini buta mata, buta hati dan buta pikiran. Ya, sehingga masih terus-terus tidak ngeh itu. Even orang sudah ketemu dengan gua, ya, dan gua tahu karakternya seperti apa, masih berani menuduh gua itu pro ke si Edis, pro ke si bom-bom, pro ke si ini gitu loh. Ya, ini sebelum dia
bertobat dan minta maaf ke room saya, ya. Ya mungkin atau di wawak saya minta maaf dan mundur jangan itu. Nah, saya masih menunggu akan kubahas terus sampai dunia kiamat. Karena apa? Room ini hadir untuk membantai semua iblis. Bukan berarti iblis dari Hindu, dari ini. Oh bukan. Semua iblis Lucifer akan gua babat sampai rata. Ya tidak, karena saya tidak pernah bergantung sama donatur. Orang, aduh ampun, kalian gak akan bisa menghitung-hitung kalkulator kalau perbuatan gua kalau di luar. Oh Hamuna. Ini gak pernah pikir. Keperuntukan ke sini katanya segini kareda itu segini. Oh, saya itu nggak pernah 2 kali. Dek, tolong Uber Wisen ke sana segini. Gitu doang saya, nggak susah. Memang saya repotin, tapi itu saya bertanggung jawab itu. Gitu loh. Saya hanya ngerepotin karena apa? Bule itu nggak boleh sembarangan ngasih-ngasih duit dari rekeningnya itu ke siapa-siapa. Selain itu dari orang tua sama anak. Ya, dengan bersusah payah saya selalu berusaha di balik layar itu. Kok saya disebut itu prokesi Edis, prokesi ini? Si Edis aja nggak gua kenal. Coba, nggak ada. Satu lagi Kak. Ya, lanjut. Satu lagi Kak. Satu lagi. Ini apa ya? Pernyataan terbuka. Saya sebut lagi nama ya karena saya sudah catat ini semua tentang Pak Bom Bom dengan segala hormat lagi. Pak Bom Bom dengan segala hormat. Kalau Bapak punya masalah, ya kan, janganlah main ancam-ancam, janganlah main cari-cari perhatian dari orang-orang supaya ngebelain Bapak. Nggak usah Pak, nggak usah. Tuhan kita kan nggak ajarin begitu. Kalau Pak Bom Bom begitu, ya kan, kesannya Bapak kayak ini, kayak mohon maaf sekali ya, kan Pak Bambum kan sering bilang umur saya sudah 50 tahunan gitu. Mohon maaf sekali Pak, kebetulan baru hari Minggu kemarin saya khotbahkan di gereja bagaimana kedewasaan rohani, ya kan. Jadi dari 1 Korintus 13 ayat 11 ya, kalau saya baca nih, tunggu ya, saya baca bentar. Ya gini katanya, ketika aku anak-anak, aku berkata seperti anak-anak, aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Nah, tahu nggak Kak, Abang Opung, semua kita yang di sini, anak-anak seperti apa? Anak-anak itu kan kalau berantem tuh mereka, sama-sama anak-anak kan. Ya kan, kalau berantem pasti nanti kan gini kan, ya awas kau ya, kuadukan kau sama bangku, gitu kan, ya kan, awas kau ya, ku kasih tahu nama bapakmu nanti sama. Oh. Ini si Gitu kan? bintang ini waktu kecil bandel ini kurasa dia. Kebetulan begitu aku Pak. Begitu aku Pak waktu anak-anak Pak. Jadi kan dulu kan waktu saya masih anak-anak itu paling pantang orang tahu nama bapak kita gitu kan. Kan apalagi orang Batak ya, paling pantang gitu orang Batak tahu nama bapaknya gitu kan. Apalagi nama ibunya. Aduh. Kan anak-anak gitu kan kalau berantem, harus kok ya, aku kasih tahu nama bapak sama kawan-kawan, kata gitu kan. Akhirnya apa ya, kalau masih mau berdamai ya akhirnya nggak jadi berantem kan gitu. Tapi kalau udah berantem itu, tahu kau nama bapaknya itu si ini, si Pulan, si ini kan gitu anak-anak Pak. Betul. Kan gitu anak-anak Pak Bom gitu kan. Jadi ya, mirip gitu ya. Nah, sementara kita kan sudah tahu firman Tuhan. Jadi jangan pula nanti kita bikin satu ukuran, ya kan? Ternyata ukuran orang yang tahu firman Tuhan belum tentu dewasa secara rohani. Betul nggak Pak? Betul. Pak Putra? Iya. Belum tentu. Berarti hafalan itu belum tentu menentukan dia sudah dewasa rohani atau belum. Belum tentu.
Kan firman Tuhan, apa Tuhan Yesus kan ajarkan kita, kalau ada yang menyakiti kita, kalau ada yang mengapakan menjolimi kita, kalau dia merasa dijolimi atau disakiti, doakan saja. Iya kan? Biarkan Tuhan yang melakukan keadilannya. Apakah itu memang apa namanya akibat dari kesalahan kita dan kita harus dipersalahkan karena itu, ya kita terima. Atau kalau memang itu benar menurut keadilan Tuhan, ya yang menjolimi itulah yang dihukum Tuhan. Betul. Gitu loh Pak Bom. Kalau kita tengok ini, wah, sampai data keluarga orang pun dibuka, sampai aduh Tuhan. Dan yang paling ini kocak teman-teman, dikasihlah itu alamatnya ini keluarganya si Metatron katanya, sedangkan rumah itu bukan rumah Metatron. Iya. Itu lagi Kak terakhir kemarin ancamannya dia kemarin terakhir. Iya, kalian ya yang di Komal wanita purba itu, makanya kami bilang kakak kemarin wanita purba kan, dia bilang dia begitu. Ya, yang belum on cam, saya sudah tahu kalian siapa semua katanya. Saya akan buka kalian anak-anak gitu kan, yang ngancam-ngancam gitu kan. Betul enggak? Lagian gini, ngoceh-ngoceh di sana, tapi sampai lu minta maaf secara publis, tapi bukan berarti kami itu mau berteman dengan Anda. Kami juga pasti evaluasi dong, karena udah tahu kalau herder itu kan cium-cium dikit, kalau benar-benar makanan lezat ya digigit, ya kan? Kalau kulkas mah itu sama ronda, ngapain gua gigit juga, nanti gua mampus. Ya kan? Gini loh, ya. Coba, kenapa si A, si B itu kan nggak saya sebutkan sering, aku tuh misalnya menolong si A, si B itu aku nggak pernah publish. Adapun saya itu pernah berdonasi ke GBI Kairos itu kan itu dari muncungnya si Rudi Iskar Jumbalang itu, dia itu. Betul. Ya, apa namanya? Dia bikin PT. Memang si Reda Marbun itu pernah memang waktu itu katanya kata dia. Aku juga bayar. Jangan pegang-pegang kamu. Aku nggak. Gitu kan? Nah, terus jadi semua orang tahu gitu loh. Aku tuh nggak pernah mempublish gitu loh. Cuman karena memang jadi gini teman-teman. Intinya di sini di room ini tidak ada di sini yang pro ke si ini, pro ke si itu gitu loh ya. Jadi kalian harus melihat apa yang kami sajikan di room ini, apakah itu hanya sandiwara? Apa pernah kami di sini? Kalau mungkin merasa buat kalian itu gosip-gosip di sini, ya karena kalian memang kami mau kalian itu berubah gitu loh. Karena kalian itu sama dengan kadrun. Gitu loh. Ya, karena kalian itu tidak mengedukasi, udah mah butuh donasi, butuh koin, tapi masih banyak bacot. Iya kan? Ya kalau miskin bilang aja miskin. Kok susah banget sih? Ya? Tapi nanti orang merasa tersinggung ya kan? Tap layar dulu. Ini siapa ini sijil 200 orang suku tahu-tahu merol kembali ke Islam. Aduh, ini ada bohong itu bohong.